Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama pendidikan agama Islam, saya Egy Boy Saputra. Saya adalah pengajar pendidikan agama Islam kelas 7 SMP Islam Tambora. Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga orang tua kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dan semoga kalian apa yang kalian simak menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Nah, pada bab pertama ini kita akan membahas tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Sebelum kita mengawali daripada pelajaran-pelajaran yang fikih dan yang lain-lainnya, kita harus mengetahui siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu adalah Tuhan kita. Allah adalah Tuhan dari semesta alam. Dalam surat An-Nas juga dikatakan, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Tuhannya manusia, Tuhannya semuanya Tuhan. Allah itu Tuhan segala-galanya. Nah, lebih dekat. Kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata di dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang nanya kepada engkau tentang aku, maka Allah mengatakan inni qarib, sungguhnya saya itu dekat. Allah itu dekat dengan kita. Walaupun kita tidak melihat Allah, akan tapi Allah melihat kita. Walaupun kita tidak merasakan di mana Allah, akan tapi Allah tahu kita lagi sedang apa. Nah, yang sangat indah asma'nya, yang sangat indah nama-namanya. Dalam Asmaul Husna itu ada 99. Akan tetapi yang akan kita bahas pada saat ini tidak semuanya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang Al-Alim. Alim itu dari kata bahasa Arab alima ya'lamu ilman, alim. Nah, alim itu artinya mengetahui. Dalam surat Al-Baqarah, mari kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kata Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi, dan Allah yang menciptakan bumi untuk kamu. Tsumma istawa, kemudian langit, ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat, kemudian lalu dijadikannya 7 langit, 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Al-Alim, maha mengetahui. Orang kalau disebut orang pintar, orang yang tahu, itu alim. Kalau orang bodoh itu namanya jahil. Itulah perbedaan di antara alim dan jahil. Tapi Allah alim, maha mengetahui. Allah tahu kita lagi ngapain. Sekalipun kita sedang ngumpet di goa, Allah tahu kita sedang apa. Sekalipun kita berada di tempat yang gelap, tidak ada satupun orang yang melihat kita, akan tapi Allah tahu kita lagi apain. Itulah Allah maha mengetahui. Dan kita harus meyakinkan dalam hati kita bahwa Allah tuh selalu mengawasi diri kita. Mau kita berbuat dosa, mau kita berbuat baik, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihat kita. Pasti melihat kita. Walaupun kadang-kadang kalau seandainya kita melakukan dosa, kita tidak merasakan hadirnya atau adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu ada. Allah itu ada. Kemudian itu Al-Alim. Kemudian Al-Khabir. Apa sih yang namanya khabir? Khabir disebutkan sama saja seperti alim. Dalam Asmaul Husna ada Al-Khabir. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Kata Allah, dan dialah
yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala sangat bijaksana, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui. Oh, bagaimana bijaksananya Allah Subhanahu wa taala? Allah yang menentukan semua hukum. Dan Allah maha mengetahui. Karena kenapa sih Allah maha mengetahui? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Kita jangan pernah berpikir Allah bentuk bagaimana, Allah ada di mana. Kalau ada orang yang nanya Allah ada di mana, kita jangan bilang Allah ada di langit, atau kita jangan pernah bilang Allah ada di mana-mana. Karena kalau seandainya Allah di atas langit, berarti Allah membutuhkan langit. Seperti kita duduk di atas kursi, berarti kita bersandar kepada kursi. Nah, kemudian Allah ada di mana-mana, berarti Allah itu banyak, padahal Allah itu satu. Kata Allah, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Maha Esa. Nah, untuk bagaimana kalau ada orang nanya di mana Allah, kita jawab Allah tidak butuh kepada tempat, karena tempat itu adalah makhluk, artinya tempat itu adalah ciptaan, dan Allah adalah pencipta. Contoh begini, bahasa gampangnya, kita ini manusia, punya kepala, punya tangan, punya badan, punya kaki, punya mata, punya telinga, dan yang lain-lainnya. Nah, suatu saat kita bikin meja atau kita bikin bangku, semua apa yang kita bikin itu tidak sama dengan badan kita. Apakah badan kita, diri kita, apakah sama dengan meja yang kita bikin? Tentu beda. Atau sekalipun robot yang mirip dengan kita, itu pasti ada bedanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, beda dengan makhluknya. Kita seperti ini, mempunyai muka, mempunyai tangan, dan yang lain-lain, tapi Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Tapi yang harus kita ini adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam syahadat kan disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalimat bersaksi berarti kan harus melihat. Misalnya, saya bersaksi bahwa orang ini adalah maling. Nah, berarti kita itu melihat bahwa orang ini maling. Akan tetapi berbeda dalam syahadat. Kalau dalam syahadat, maksudnya bersaksi adalah kita harus yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah maksud daripada saksi di situ, adalah kita harus yakin. Gak usah banyak nanya Allah lagi ngapain, gak usah kita banyak pikir Allah tuh bentuknya bagaimana. Kalau seandainya kita banyak mikir Allah bentuknya kayak seperti bagaimana, maka kita pun tidak akan sampai kepada apa yang kita pikirin. Nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan nikmat yang terbesar, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui lagi maha mengenal. Jadi orang yang paling mulia dari kita itu bukan orang yang ganteng, bukan orang yang kaya, bukan orang yang pintar, dan bukan presiden, bukan menteri. Akan tapi orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dimaksud daripada takwa? Takwa adalah menjalankan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita,
dan menjauhkan segala apa yang Allah larang kepada kita. Itu adalah arti daripada takwa. Maka kalau seandainya kita pengen menjadi orang yang bertakwa, kalau kita pengen jadi orang yang mulia, maka kita harus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang alim, Allah itu maha mengetahui. Al-khabir, Allah maha mengetahui atau maha mengenal. Jadi Allah mengetahui apa yang kita pengen lakuin, atau yang sudah kita lakuin, atau yang sedang kita lakukan. Misalnya hari ini kita sedang duduk, Allah tahu. Nah nanti setelah duduk kita akan berdiri, padahal kita belum melakukannya, Allah juga udah tahu. Semua pekerjaan kita itu sudah Allah atur. Apa yang Allah takdirkan itu sudah Allah atur. Ya, mungkin cukup sekian saja pada pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan bermanfaat juga bagi saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keluarga kita, selalu melindungi keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita mudah-mudahan keluarga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.